Geger. April Cirebon dapat lagu dari Rhoma Irama. Inilah alasan sang raja pilih juara 3 DA7. Gak butuh piala juara 1 kalau sudah dapat mahkota langsung dari sang raja. Jakarta Geger. Rhoma Irama resmi turun tangan dan berikan lagu rahasianya untuk April Cirebon. Kenapa sang legenda pilih juara 3 dibanding sang juara utama? Alasannya bakal bikin kalian merinding. Laporan utama kami awali dari Pusat Perhatian Industri Musik Dangdut Jakarta yang saat ini tengah mengalami kegemparan luar biasa. Kabar mengenai April Cirebon yang mendapatkan lagu eksklusif dari sang raja dangdut Rhoma Irama telah menciptakan gelombang spekulasi yang tidak berkesudahan di kalangan pengamat musik dan pelaku industri hiburan. Sebagai reporter yang memantau dinamika musik nasional, saya menyaksikan bagaimana berita ini seketika menenggelamkan euforia kemenangan juara pertama dan kedua dari ajang Dangdut Akademi 7, DA7. Pemberian lagu oleh Rhoma Irama bukanlah peristiwa harian yang biasa. Ini adalah peristiwa langka yang melibatkan kurasi telinga tingkat tinggi dari seorang maestro yang dikenal sangat perfeksionis. Jakarta seolah bergetar menyambut kabar ini karena pemberian lagu dari sang raja adalah bentuk validasi tertinggi yang setara dengan penobatan gelar bangsawan di dunia musik. Investigasi laporan kami menemukan bahwa berita ini memicu perdebatan panas di meja-meja redaksi media hiburan. Mengapa April? Mengapa bukan sang pemenang utama? Fenomena ini menunjukkan bahwa di mata sang raja, mahkota juara di atas panggung televisi tidak selalu selaras dengan kualitas musikalitas yang ia cari untuk mewarisi karya-karyanya yang legendaris. Poin kedua dalam laporan investigasi kami membedah alasan teknis di balik keputusan sang raja dangdut. Melalui wawancara dengan narasumber yang berada di lingkaran dalam studio Soneta, terungkap bahwa Rhoma Irama menemukan apa yang ia sebut sebagai kejujuran nada dalam suara April. Sebagai reporter, saya mencatat bahwa April memiliki kemampuan kontrol vibrato dan ketepatan pitch yang sangat stabil, namun tetap memiliki jiwa yang mampu menyentuh sisi emosional pendengar. Sang raja dangdut dikabarkan merasa bahwa April tidak hanya bernyanyi, tetapi ia bercerita melalui lirik. Hal ini sangat krusial bagi Rhoma Irama yang selalu menitikberatkan pesan dalam setiap lagunya. April dinilai mampu menerjemahkan pesan-pesan mendalam dalam ciptaan sang raja dengan sangat elegan. Kemurnian vokal April yang masih terjaga dari pengaruh teknik vokal modern yang berlebihan menjadi daya tarik utama. Investigasi kami menemukan bahwa sang raja mencari sosok yang mampu membawakan dangdut orisinal tanpa harus berteriak, dan April Cirebon dianggap sebagai kanvas yang paling sempurna untuk melukiskan melodi-melodi baru ciptaannya yang syarat akan nilai estetika dan etika. Salah satu poin paling menarik dalam laporan jurnalisme kami adalah fenomena terpilihnya juara 3 di atas juara 1 dan 2. Ini adalah sebuah anomali besar dalam sejarah ajang pencarian bakat. Namun, bagi pengamat industri yang kami temui, ini adalah bukti nyata bahwa Rhoma Irama tidak melihat popularitas sementara atau hasil voting sebagai acuan utama. Sebagai reporter, saya melihat langkah ini sebagai sebuah koreksi musikal dari sang raja terhadap sistem kompetisi yang terkadang lebih mengutamakan rating daripada substansi vokal. Pilihan sang raja kepada April mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh kontestan dan publik bahwa kualitas sejati akan selalu menemukan jalannya sendiri ke puncak, tidak peduli di posisi mana mereka berhenti dalam sebuah kompetisi formal. Investigasi kami mencatat bahwa banyak pihak di industri musik mulai meninjau kembali kriteria juara yang sesungguhnya. April kini dipandang sebagai juara tanpa mahkota yang justru mendapatkan tahta yang jauh lebih abadi, yaitu karya dari sang legenda hidup. Hal ini menciptakan pergeseran paradigma di industri hiburan, di mana integritas musikalitas mulai kembali dihargai di atas sekadar angka-angka dukungan SMS atau aplikasi. Poin keempat dalam investigasi kami menyoroti aspek perilaku dan integritas April selama berkompetisi. Sang raja dangdut dalam berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya akhlak dan adab bagi seorang seniman. April Cirebon dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati, santun, dan tidak pernah terlibat dalam gimmick atau sensasi murah demi menaikkan popularitas. Sebagai reporter lapangan, saya menghimpun informasi bahwa Rhoma Irama sangat terkesan dengan pembawaan April yang tenang namun penuh wibawa di atas panggung. Sikap April yang tetap menghargai akar budayanya di Cirebon dan menunjukkan kesederhanaan menjadi nilai tambah yang signifikan. Sang raja membutuhkan seorang penyampai pesan yang memiliki citra bersih dan bermartabat untuk membawakan karyanya.
Investigasi kami menyimpulkan bahwa pemberian lagu ini adalah bentuk penghargaan atas konsistensi April dalam menjaga marwah diri sebagai penyanyi dangdut yang beradab. Inilah fakta pahit bagi mereka yang hanya mengejar ketenaran lewat sensasi. Di mata seorang maestro sejati, karakter pribadi adalah kunci utama sebelum sebuah karya besar diberikan untuk dinyanyikan. Reporter kami mencoba menelisik lebih dalam mengenai proses produksi lagu yang akan dibawakan oleh April. Informasi yang kami peroleh menunjukkan bahwa proses ini dilakukan dengan tingkat kerahasiaan dan ketelitian yang sangat tinggi. April dikabarkan harus menjalani sesi latihan khusus yang diawasi langsung oleh tim ahli dari Soneta. Investigasi kami menemukan bahwa lagu tersebut dirancang dengan aransemen yang sangat mewah dan berkelas, jauh meninggalkan standar lagu-lagu instan masa kini. Sang Raja Dangdut ingin memastikan bahwa April mampu mencapai level kemasakan vokal yang ia inginkan sebelum proses rekaman dimulai. Hal ini membuktikan bahwa April tidak sekadar dikasih lagu, tetapi ia sedang dididik untuk menjadi diva masa depan. Sebagai reporter, saya melihat adanya komitmen besar dari pihak April dan Sang Raja untuk menciptakan sebuah mahakarya yang tidak hanya viral sesaat, tetapi menjadi evergreen atau lagu yang abadi sepanjang masa. Jakarta kini dalam posisi antisipasi tinggi, menantikan fusi antara tangan dingin sang legenda dan suara emas sang diva Cirebon yang diprediksi akan mengubah peta musik dangdut nasional tahun depan. Poin ke-6 laporan kami mencatat adanya ketegangan psikologis yang tak kasat mata di antara para alumni DA7 lainnya pasca berita ini meledak. Sebagai reporter, saya memantau dinamika di media sosial dan lingkungan pergaulan artis, di mana terlihat adanya pergeseran fokus perhatian publik. Para pemenang juara 1 dan 2 kini berada di bawah bayang-bayang kesuksesan April yang dianggap mendapatkan durian runtuh yang jauh lebih besar dari hadiah uang tunai manapun. Investigasi kami menemukan bahwa berita ini memicu alarm bagi manajemen artis lainnya untuk segera memperkuat strategi mereka agar tidak tertinggal oleh lompatan karir April yang sangat eksponensial. April kini dipandang sebagai ancaman nyata dalam perebutan pasar musik dangdut berkelas. Popularitas April yang didukung oleh legitimasi Sang Raja membuat banyak promotor kini lebih memprioritaskan April dalam daftar undangan utama. Hal ini menciptakan persaingan yang semakin ketat dan membuktikan bahwa dalam dunia seni, pengakuan dari seorang guru besar adalah aset yang jauh lebih kuat untuk membangun karir jangka panjang dibandingkan dengan gelar juara yang diberikan oleh sebuah ajang pencarian bakat. Keberhasilan April mendapatkan lagu dari Sang Raja Dangdut tidak bisa dilepaskan dari dukungan masif tanah kelahirannya, Cirebon. Sebagai reporter, saya mencatat bahwa Bupati Imron Rosidi dan masyarakat Cirebon berperan besar dalam menjaga stabilitas mental April. Penobatan April sebagai Ratu Dangdut Cirebon sebelumnya telah memberikan pondasi kepercayaan diri yang kuat bagi April untuk bertarung di Jakarta. Investigasi jurnalisme kami menemukan bahwa doa-doa dari para sesepuh di Cirebon dianggap sebagai bagian dari energi langit yang melancarkan jalan April hingga sampai ke telinga Sang Raja Dangdut. April seringkali membawa identitas kesantunan warga Cirebon yang membuat Rhoma Irama merasa cocok secara ideologis. Bagi masyarakat Cirebon, pemberian lagu ini adalah kehormatan luar biasa yang mengangkat martabat daerah mereka sebagai lumbung talenta berkualitas tinggi. April kini menjadi simbol kesuksesan bahwa talenta daerah bisa menaklukkan ibu kota tanpa harus kehilangan jati dirinya. Dukungan lokal yang solid inilah yang membuat April memiliki akar yang kuat sehingga tidak mudah goyah oleh kerasnya persaingan industri musik di Jakarta. Mengapa Rhoma Irama memilih April di saat ia memiliki ribuan pilihan penyanyi lain? Poin ke-8 investigasi kami mengungkap visi jangka panjang Sang Raja Dangdut tentang regenerasi. Rhoma Irama dikabarkan tengah mencari penerus estafet yang bisa membawa musik dangdut kembali ke masa kejayaannya yang elegan dan terhormat. Sang Raja melihat pada diri April adanya potensi untuk menarik minat generasi muda, Gen Z, tanpa harus merendahkan standar kualitas musik dangdut itu sendiri. Sebagai reporter, saya melihat April sebagai jembatan emas antara idealisme masa lalu dan dinamika masa kini. Sang Raja ingin membuktikan bahwa dangdut klasik tetap bisa terdengar modern dan keren jika dibawakan oleh penyanyi yang tepat. Investigasi kami menyimpulkan bahwa April dipilih untuk menjalankan misi besar ini, membentengi musik dangdut dari pengaruh budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai ketimuran. Pilihan kepada April adalah langkah strategi Sang Raja untuk memastikan bahwa musik ciptaannya tetap hidup di tangan orang yang memiliki komitmen moral yang sama dengannya, menjadikan April bukan sekadar penyanyi, melainkan duta regenerasi dangdut bermartabat. Laporan kami di lapangan juga merangkum respons luar biasa dari masyarakat luas dan netizen.
Sejak berita geger ini muncul, dukungan terhadap April Cirebon melonjak hingga mencapai puncaknya. Istilah juara sejati atau juara di hati rakyat kini secara resmi terjustifikasi dengan adanya karya dari sang raja. Sebagai reporter digital, saya memantau ribuan komentar yang menyatakan bahwa keadilan musikal akhirnya terwujud melalui tangan Rhoma Irama. Media massa nasional kini menempatkan April sebagai headline utama dalam setiap pemberitaan musik. Investigasi kami mencatat bahwa popularitas April kini telah melampaui batas-batas penggemar dangdut. Penikmat musik umum pun mulai melirik April karena penasaran dengan kualitas yang mampu meluluhkan hati seorang Rhoma Irama. Fenomena ini memberikan tekanan positif bagi stasiun televisi untuk lebih banyak memberikan ruang bagi April. Netizen menganggap bahwa April adalah contoh nyata dari pepatah, hasil tidak akan mengkhianati usaha dan karakter. Gelombang dukungan publik ini menjadi modal sosial yang sangat besar bagi April untuk memastikan lagu ciptaan sang raja nantinya meledak di pasar musik nasional. Sebagai penutup dari laporan mendalam ini, kami menyimpulkan bahwa peristiwa pemberian lagu oleh sang raja dangdut kepada April Cirebon adalah titik balik terbesar dalam sejarah pencarian bakat tahun ini. April telah membuktikan bahwa status juara 3 hanyalah angka, sementara restu dari sang legenda adalah masa depan. Jakarta telah menjadi saksi bagaimana seorang gadis dari Cirebon ampuh mengguncang kemapanan industri dengan bakat dan adabnya. Sebagai reporter, saya meyakini bahwa langkah ini adalah fajar baru bagi karir April menuju gelar diva dangdut Indonesia yang sesungguhnya. Pilihan Rhoma Irama adalah keputusan yang didasarkan pada kejujuran telinga seorang maestro yang tidak bisa dibantah oleh argumen rating atau voting manapun. April Cirebon kini memikul mandat besar untuk membawa musik dangdut ke tingkat yang lebih tinggi dan terhormat. Perjalanan April sebagai penyanyi profesional yang membawa mahkota karya sang raja baru saja dimulai, dan industri kini bersiap menyambut lahirnya sebuah legenda baru yang suaranya akan abadi melintasi generasi, membuktikan bahwa pada akhirnya kualitas dan integritaslah yang akan memenangkan pertarungan di panggung kehidupan yang sesungguhnya.